apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mendengar? Siap mendengar? Siap mendengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Taba. Ini kitab pegangan, pedoman, salah satunya pedoman kiai-kiai mensahihkan nasabalawi. Saya tidak terima, kecuali saya memusyahadah dari dianya. Sikima dalilnya bohong-bohongan kabeh, mau masih marah-marah wong panggil kan katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat, sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelaminan Banten datang ke rumah saya, manggil abah sama saya, kiai dari Pelaminan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitab ini, karena dia mau kediaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah itu dari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Yang 473 kan kitabnya abad kelima. Bisa ngomong dia salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu cerdas-cerdas kan ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Ibnu Somli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Abdul Al-Munawar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalullah yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Nah itu kitab Murtada Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitab ini palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Dia tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di India, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak, tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang Diponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudhul Jali karangan Syekh Murtada Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudhul Jali karangan Syekh Murtada Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu.
Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Dan mereka bisa ngatur barangkali kita bisa hilang itu. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Ali bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitab Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafar, gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafar, saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafar, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal ya, Ahmad bin Isa itu orang pernah pindah ke Yaman. Lakas sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak perang dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak perang, ketua PCNU, ya kadang-kadang ada menulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis, pernah ada di media online. Coba nama-nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebut tanah, dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir dan jogoa, berarti arahnya Samsuri, lakan Google deh, mereka kesawut, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'ali ini sama sekali tidak ada. Fakir Mukhaddam, jadi bisa mi'ruf di perubahan sebenarnya. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Fakir Mukhaddam. Laka, pemain keramat-keramatin. Makanya Syaikhul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, mis dokumen deh. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesis ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Dengan sebuah istifadah Habib di kabeh, jadi si Habib Syed bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi sih antesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahkan mereka dikumpulkan kanjeng Nabi ya kudu menerima tes DNA ini melenceng turunan Nabi kudu J1 BPN tes DNA ini hasil G haplogrupik turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya disebutkan sebagai turunan Nabi tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imam ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Yang putih Nabi asli mah dimana duit dia membuat dibalik ke mani. Putih Nabi asli kependak putih Nabi asli misalkan bapak-bapak bapak menghormati mereka lebih menghormati anaknya. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia lebih menghormati kita. Kalau kita masih duit dia lebih masih duit kepada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi kepada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan
kalau kita tawaduk, dia akan lebih tawaduk. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya curi bulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min hurmati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah itu, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. Lah idza ra'aynahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah min ar-rahmah. La nanzuru ila wujuhihim ar-rahmah walakin nanzuru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'ala al-akharin. Na'udzubillah min dzalik.